Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu di dalam anugerah dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari yang kami lalui, buat sepanjang minggu, buat sepanjang bulan di mana Tuhan selalu menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati kami. Karya keselamatan adalah hal yang utama dan kebutuhan kami yang terbesar. Dan Tuhan telah mencukupi dan memenuhi semua itu. Kami mengucap syukur pagi hari ini sebelum kami merenungkan, membaca, menikmati firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, menopang kami, menasehati kami, dan menuntun kami. Berikan kami hati yang terbuka untuk setiap benih firman, sehingga firman akan bertumbuh, akan berbuah, dan Tuhan dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pada ibadah minggu pagi ini, saya rindu kita kembali membuka di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Saya hendak melanjutkan khotbah yang saya sudah sampaikan tentang tetaplah berharap. Tetapi pagi ini saya menyampaikan tema tetaplah berharap, jangan menyerah. Jauh lebih baik kalau Bapak Ibu mendengarkan kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang tema tetaplah berharap. Karena pagi ini dari tema yang lalu saya kembangkan menjadi tetaplah berharap, jangan menyerah. Kita akan membahas beberapa hal yang kita belum bahas. Dan saya tidak akan mengulangi apa yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Karena itu ada baiknya Bapak Ibu mempelajari, mendengarkan ulang apa yang sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya akan mengajak kita membaca Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekalutan, dalam keputusasaan, dan dalam kekecewaannya, perempuan ini bisa saja pasrah. Perempuan ini bisa saja menyerah, lalu pergi, bahkan meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Jangan lupa bahwa perempuan ini sangat mengasihi anaknya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, jika boleh memilih, mungkin wanita ini akan lebih rela. Ibu ini akan lebih rela jika anaknya tidak menderita
dan dia yang menderita. Tetapi perempuan ini dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tidak menyerah dan tetap berharap. Ini bagian yang sangat baik yang harus saya renungkan dan Bapak Ibu renungkan. Di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah kekecewaannya, di tengah-tengah pergumulannya yang begitu berat, perempuan ini tetap berharap. Dan perempuan ini tidak menyerah. Karena itu tidak pernah disebutkan bahwa perempuan ini akhirnya meninggalkan Yesus. Tidak pernah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Dari Yesus diam sampai Yesus menjawab. Dan jawaban yang didapat perempuan ini adalah jawaban yang tidak dia harapkan. Jawaban yang diterima dari Yesus adalah jawaban yang mengecewakan. Itu terlihat dengan jelas dari ayat 21 sampai 24. Kita lihat sebentar Bapak Ibu. Dalam ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Padahal di ayat sebelumnya wanita ini datang dengan benar dan dia sungguh-sungguh menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya dan memanggil Tuhan dengan sebutan yang indah sekali. Dia berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Tetapi jawaban dari Yesus mengecewakan perempuan ini. Lalu dalam ayat 26, Yesus menjawab kembali. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jawaban Yesus kali ini tidak kalah mengecewakannya, tidak kalah menyakitkan dari jawaban yang diberikan dalam ayat yang ke-24. Jawaban dalam ayat 26 itu adalah respon Yesus dari sikap dan pernyataan perempuan ini dalam ayat 25. Ketika perempuan itu berkata dengan mendekat dan menyembah Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu ayat 26 adalah jawaban yang sangat menyakitkan bagi wanita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membandingkan jawaban Yesus di dalam ayat 24 dan 26, keadaan menjadi seolah-olah bukan lebih baik. Dari jawaban Yesus dalam ayat 24, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan jawaban Yesus dalam ayat 26, maka keadaan bisa dikatakan menjadi lebih buruk. Karena jawaban Yesus menunjukkan seolah-olah tidak ada harapan bagi perempuan ini, juga bagi anaknya yang kerasukan setan. Sepanjang kita membaca ayat-ayat ini, kita merenungkannya sedemikian, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari perempuan ini. Bagaimana responnya, bagaimana sikapnya ketika Kristus seolah-olah diam, ketika Kristus seolah-olah tidak menunjukkan respon yang baik, ketika Kristus tidak seperti yang diharapkan oleh perempuan ini. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa perhatikan dan kita bisa lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Matius 15 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih untuk melihat ayat yang ke-25. Ini adalah respon yang penting.
ini adalah sikap yang benar yang harus saya dan Bapak Ibu miliki di dalam hidup kita. Di tengah-tengah pengiringan kita terhadap Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, dan di tengah-tengah keberadaan kita. Apa yang terjadi? Ayat 25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat. Perempuan itu tidak hanya mendekat, tetapi perempuan itu menyembah Yesus. Perempuan ini sujud menyembah kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Mendekat kepada Yesus, lalu sujud menyembah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Menyembah atau sujud menyembah itu berarti perempuan ini merendahkan dirinya sedemikian rupa di dalam ketidakberdayaannya. Wanita ini berkata, tidak ada lagi yang bisa aku banggakan di dalam kehidupanku. Tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan lain. Ini berarti perempuan ini bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan dengan apa yang dilakukannya, perempuan ini berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya harapan dalam hidupnya. Bahwa Kristuslah satu-satunya harapan untuk anaknya. Makanya wanita ini berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam ayat yang ke-22, mari kita lihat. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sekarang kalau kita perhatikan ayat 22 dan 25, ada pernyataan yang berbeda. Ketika di dalam ayat 22, perempuan ini mengungkapkan perihal anaknya. Tetapi sekarang di dalam ayat 25, perempuan ini mengesampingkan dulu pergumulan, penderitaan, kesulitan, sakit yang dialami oleh anaknya. Dan perempuan ini melihat kepada keadaannya sendiri. Dan sekarang dia mengerti bahwa kalau dia datang, dia tersungkur dan dia berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa selain tidak ada harapan lain dalam hidupnya. Perempuan ini ingin menunjukkan dia datang bukan semata-mata hanya ingin anaknya sembuh. Dia datang dengan terbuka, tidak ada kepura-puraan, dan dia datang dengan sikap menunjukkan dirinya. Berarti dia siap, bukan hanya anaknya yang harus menerima kesembuhan dan kelepasan, tetapi dirinya sendiri harus mengalami pemberesan dengan Tuhan. Karena itu perempuan ini mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan ayat 22. Di ayat 22 dia mengutarakan pokok persoalan yang sebenarnya, yaitu anaknya yang kerasukan setan. Tapi sebenarnya ada pergumulan yang lebih hebat, yaitu dirinya sendiri yang harus dibereskan lebih dulu. Hatinya, hidupnya, imannya, pergumulannya akan kehidupan harus menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Karena itu perempuan ini melihat kepada keadaannya sendiri dan mengerti bahwa kondisinya sendiri itu adalah kunci kepada kesembuhan anaknya. Seringkali di dalam kehidupan kita lebih fokus kepada pergumulan. Kita lebih fokus kepada penderitaan.
kita lebih fokus kepada hal-hal yang membuat kita sakit. Tapi sebenarnya kalau kita mencontoh perempuan ini, sikapnya, responnya supaya mendapat apa yang dia harapkan, dia harus bertemu dengan yang lebih utama, yaitu introspeksi dirinya sendiri, yaitu membereskan hatinya. Karena itu sekarang dia datang dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kurang lebih perempuan ini berkata, sebelum anaknya mengalami pemberesan, pemulihan, dan kelepasan dari Tuhan, dia sadar sekarang bahwa dia sendiri yang harus menemukan Tuhan sebagai pribadi, satu-satunya juru selamat di dalam hidupnya. Baru sesudah itu dia percaya anaknya akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Oh puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidakkah ini indah? Sebelum kita menyerahkan dan membawa semua pergumulan, persoalan kehidupan kita, kita harus membawa hati kita harus membuka hidup kita, dan kita harus transparan di hadapan Tuhan. Apa Tuhan yang kau harus bereskan terlebih dahulu dalam hidupku, sebelum aku membawa dan menyerahkan pergumulan, penderitaan, juga semua tekanan-tekanan dalam hidupku. Biarlah engkau melihat jauh ke dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih berurusan dengan hati kita. Tuhan lebih berurusan dengan segala yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita harusnya mengerti bahwa Tuhan itu bagaimana. Dan sesudah itu Tuhan akan menolong dan melakukan untuk hal-hal yang lebih ringan, untuk hal-hal yang seharusnya itu mudah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, ayat 27 kita membaca, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah sikap yang kedua. Bandingkan dengan ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dalam ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau kita membaca ayat ini, benarkah ini sebuah penghinaan? Sebenarnya Yesus sedang menguji hati perempuan ini. Dan mendengar jawaban Yesus, perempuan ini tidak disebutkan protes, lalu marah, melawan, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi perempuan ini tetap menjaga hatinya. Hatinya tetap bersih, dan dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh wanita ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 28, jawaban ini lebih lengkap disebutkan. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Luar biasa. Jadi wanita ini dengan kelembutan hatinya, dengan kerendahan hatinya, seolah-olah kalau toh aku adalah anjing dan digambarkan seperti anjing, maka anjing pun berhak untuk mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Biarlah dengan mendapatkan remah-remahnya saja, itu sudah cukup bagiku. Dengan mendapat remah-remahnya, itu sudah cukup.
Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Dan saya percaya pernyataan ini keluar dari hati yang murni, hati yang tulus, dan hati yang bersih. Melalui semua hal ini, sebenarnya Yesus sedang menyingkapkan bagaimana hati perempuan ini. Karena hatinya mencerminkan seluruh kehidupannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Puji Tuhan, wanita ini menjaga hatinya dan menjaga apa yang keluar melalui mulutnya, karena itu mencerminkan hatinya. Sekalipun Tuhan menguji dan memurnikannya, wanita ini berkata, seandainya walaupun seolah-olah aku digambarkan seperti anjing, tetapi anjing pun boleh mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan itu sudah cukup. Percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan Tuhan membereskan hati dan hidup kita, maka untuk yang selebihnya, untuk yang lain-lain, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah. Dan yang ketiga, mari kita perhatikan, kalau kita mencermati jawaban Yesus, baik di dalam ayat yang ke-24 maupun di dalam ayat yang ke-26, jawaban Yesus menunjukkan penolakannya. Tetapi jawaban Yesus yang bisa diartikan sebenarnya ada penolakan, justru direspon dan disikapi dengan kegigihan yang luar biasa. Artinya, wanita ini tidak menyerah dan tidak mau kalah dengan itu. Justru perempuan ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Perempuan ini mengajarkan kepada kita semua agar kita tetap memiliki semangat, memiliki kegigihan, terus maju dan jangan menyerah. Dan itu terbukti dalam ayat yang ke-28. Akhirnya Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tetaplah berharap dan jangan menyerah. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Meminjam pengkalimatan yang ada di dalam Matius 24 ayat 13. Saya boleh berkata, tetapi orang yang setia, tetapi orang yang tidak menyerah akan selamat. Orang yang tidak menyerah, orang yang tetap berharap akan mendapat hasilnya. Dikatakan akan selamat, akan mencapai apa yang digumulkan dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan pada akhirnya menolong, memberkati, dan menyatakan kuasanya untuk wanita Sirofenisia ini, maka Tuhan yang sama, yang kita kepadanya berseru, berteriak, berdoa, memanggil namanya, seperti perempuan ini, Tuhan
tolonglah aku. Saya percaya Tuhan sangat dekat dengan hidup kita, dan Tuhan pasti menolong Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik pergumulan, kesulitan, beban hidup kita, Tuhan pasti menolong dan membukakan jalan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur. Kami percaya seperti perempuan Sirofenesia yang berteriak-teriak kepada Tuhan, yang datang mendekat, sujud menyembah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka sekarang kami datang kepada Tuhan. Kami juga berkata, ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang memampukan kami. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan ada Tuhan yang menopang kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan, seluruh kerinduan, seluruh keberadaan kami. Seperti tema khotbah minggu pagi ini, kami akan tetap berharap dan kami tidak akan menyerah sampai kemuliaan-Mu dinyatakan, sampai kehendak-Mu yang sempurna dinyatakan dalam hidup kami berjemaat, dalam hidup kami bergereja, dalam hidup keluarga kami, di dalam bangsa dan negara kami, dan di dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan menolong semuanya. Mereka yang di dalam beban berat, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan kehidupan, Tuhan, Engkau menopang, Engkau menuntun, dan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua pejabat tinggi dan tertinggi negara, juga semua Tuhan, lembaga-lembaga, juga semua pejabat-pejabat sampai di daerah-daerah yang mengatur dan menopang dalam penyelenggaraan negara ini. Semua diberikan hikmat, diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia mengalami damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah keberadaan kami. Kami percaya bahwa hidup kami pribadi, keluarga kami, jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang lain, tubuh Kristus di seluruh belahan dunia ini boleh mengalami penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran memelihara hati dan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin.